OPD Desa Berkas Kidul. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Kenangan, yang saya hormati Bapak Ketua RW 07 yang pada malam hari ini berhalangan hadir dikarenakan ada acara keluarga. Yang saya hormati Bapak Mudin Kenangan yang pada malam hari ini juga berhalangan hadir karena sedang berada di Temanggung. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK RT 01 beserta pengurus. Yang saya hormati Ibu Ketua Dawis 1, 2, dan 3 beserta pengurus. Yang saya hormati Ketua Remaja Agrisada 7 dan 3. Yang saya hormati dan saya banggakan semua warga RT 01 yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada malam hari ini sampai saat ini kita masih diberikan rahmat, nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat bertatap muka, berkumpul pada malam hari ini di tempat ini dalam acara pertemuan RT di bulan Desember dan sebagai di penghujung tahun dan akhir dari masa jabatan periode 2019-2024. Untuk itu sebagai wujud syukur, marilah kita mengucap syukur bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kejunjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri teladan buat kita semua dalam berakhlakul karimah. Dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini akan mendapatkan syafaatnya di dini wa dunia dan akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah pada hari ini Sabtu tanggal 28 Desember 2024 pukul 20.36 kami pengurus RT 01 RW 07 Dusun Kenangan Desa Berkas Kidul periode 2019-2024 akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan RT 1 RW 7 masa bakti 2019-2024. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan kata sambutan pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kepengurusan RT 1 RW 07 Dusun Kenangan Desa Berkas Kidul Kecamatan Berkas Kabupaten Semarang telah menyelesaikan tugas dan amanah yang diberikan oleh warga RT 01 RW 07 masa jabatan 2019-2024. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban yang kami buat ini sangat sederhana dan singkat, dan semoga dari laporan nanti dapat memberikan sedikit gambaran kepada warga RT 01 RW 07 khususnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebenarnya tugas yang diemban oleh pengurus RT kelihatannya mudah, akan tetapi sesungguhnya cukup berat karena kurangnya kesadaran dari warga untuk bersama-sama membangun dan membentuk suasana RT yang tertib, nyaman, dan kekeluargaan. Hal ini terbukti pada saat pertemuan RT, pertemuan rutin RT 01
kerja bakti jarang diikuti oleh warga atau bapak-bapak dengan jumlah mendekati 100% dari jumlah keluarga, kepala keluarga di RT 01, RW 07. Dan bahkan karena kesibukan masing-masing, ada yang hampir tidak pernah sama sekali menghadiri kegiatan di lingkungan RT 01. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini pula kami mengucapkan pada seluruh warga masyarakat Dusun Kenangan, khususnya di RT 01 RW 07 yang telah membantu dalam berbagai kegiatan, khususnya di lingkungan RT 01, baik yang berupa masukan, usulan, saran, pemikiran, tenaga, atau bahkan materi, sehingga program RT 01 dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sama-sama perlu kita ketahui bahwa rukun tetangga adalah organisasi kewargaan berdasarkan teritorialnya masing-masing, yang bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan berdasarkan kerukunan, gotong royong, dan kekeluargaan antar tetangga, dan semua warga sekaligus fasilitator antar warga dengan yang akan memberikan informasi terkait program pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, seorang ketua RT dituntut untuk mengetahui warganya dan memberikan pelayanan kepada warganya sesuai ketentuan yang berlaku. Menggerakkan swadaya dan kegotong royongan berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat, juga menampung dan menyalurkan aspirasi warga masyarakat, juga berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketertiban, ketentraman, serta kerukunan warga, juga dapat menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan khususnya di RT 01. Untuk itu, warga masyarakat juga diharapkan memenuhi kewajibannya dan tidak hanya menuntut hak-haknya saja. Diperlukannya kerjasama yang baik sehingga dapat tercipta lingkungan RT yang benar-benar rukun, kompak, kebersamaan, saling membantu, serta adanya toleransi antar sesama, lebih-lebih toleransi antar umat beragama, sehingga akan tercipta lingkungan RT 01 RW 07 yang benar-benar menjadi lingkungan yang nyaman, harmonis, kondusif, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian kata sambutan yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan laporan pertanggungjawaban kami pengurus RT 01 RW 07 masa bakti 2019-2024 sebagai berikut. Yang pertama, kami akan melaporkan terkait kepengurusan. Untuk kepengurusan RT 1 RW 07 Dusun Kenangan, Desa Bergas Kidul, masa bakti 2019-2024 sebagai berikut. Untuk yang pertama, untuk Ketua RT Cahyono Hadi Sadono, yang kedua Sekretaris Bapak D. Sukirman, yang ketiga Bendahara Bapak Ariati SPD, yang keempat penasihat Bapak Imron Rosadi dan Bapak Muhtasiron, yang kelima untuk seksi pembangunan Bapak Sutianto dan Bapak Solikin, yang keenam seksi keamanan Bapak Slamet Sugiyoto dan Bapak Sumardi Widianto, yang ketujuh seksi kerohanian, yang pertama Bapak Kadio dan Bapak Budi Setiana, yang kedelapan untuk seksi perlengkapan Bapak Herlambang, Bapak Widodo dan Bapak Sukemi, yang kesembilan seksi pemberdayaan Bapak Eko Priyono, yang
ke-10 Seksi Pemuda dan Olahraga Bapak Adi Winarso dan Bapak Agus Setiawan. Yang ke-11 Seksi Humas Bapak Suryanto dan Bapak Mas Gun. Dari seksi kepengurusan, alhamdulillah di periode 2019-2024 dapat berjalan dengan baik, bersinergi, sesama pengurus dapat bekerja sama. Tetapi ada catatan-catatan. Yang pertama yaitu dari pemberdayaan, pernah di RT 1 mendapatkan dana pemberdayaan sebesar 10 juta dipotong pajak, dan dikelola oleh kelompok ternak atau kelompok tani, dan alhamdulillah sebenarnya berkembang. Tetapi pada malam hari ini saya laporkan bahwa dana pemberdayaan tersebut yang nominal 10 juta dipotong pajak kurang lebih 8 juta berapa diterima bendara, dan berkembang dari kambing menjadi sapi. Tetapi karena faktor alam sehingga sapi tersebut saya laporkan mati dan dijual laku 3 juta, dan uang 3 juta tersebut untuk menutup operasional selama perawatan sapi, kebutuhan makan sapi, dan itu aja masih kurang. Jadi itu sudah menjadi risiko kita bersama, dan insya Allah nantinya akan ketika ada dana pemberdayaan kita akan lebih hati-hati untuk untuk mengelolanya. Yang kedua terkait dengan seksi keamanan, alhamdulillah untuk seksi keamanan juga sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada catatan-catatan kriminal. Artinya di lingkungan RT 01 khususnya masih ada kejadian-kejadian baik itu pencurian, bahkan curanmor, jadi perlu kita tingkatkan, kita waspada terkait dengan keamanan khususnya di lingkungan RT 01. Untuk laporan pertanggungjawaban yang kedua, kami akan melaporkan terkait kependudukan. Untuk jumlah rumah di RT 01 RW 07 ada 62 rumah. Jumlah KK 57 KK, jumlah jiwa 156 jiwa, jumlah pemilik kos atau pengusaha kos ada 13 pemilik kos, jumlah warga kontrak ada 8, dan di lingkungan kita RT 01 RW 07 ada perusahaan masuk kategori perusahaan besar, ada PT Adik Putra Gas Nusantara atau AGN, itu stasiun pengisian bahan bakar LPG ya. Sido Muncul, ada PT Sido Muncul, meskipun Sido Muncul tidak hanya ada di RT 1, ada di beberapa wilayah, akan tapi secara geografis ada sebagian yang masuk di wilayah RT kita, RT 01. Yang ketiga ada PT TSTM, meskipun dulu TSTM itu yang X-Sami ya, itu ada di wilayah kita RT 01 dan alamat jelas di RT 01 RW 07 Desa Belas Kidul. Tetapi pada saat ini sudah pindah alamat atau mungkin di RT 4 masih RW 7 di Kramat Sari. Tapi secara geografis yang tahu sejarah meskinya PT TSTM itu masih ada di wilayah kita, karena batas itu kalau yang tahu pasti jelas sih batas wilayah itu. Tapi tidak apa-apa, yang jelas untuk TSTM kemarin juga memberikan kompensasi kontribusi untuk lingkungan sebesar 10 juta rupiah. Itu artinya TSTM juga bagian dari wilayah RT 01. Yang berikutnya ada menara BTS, bentangan seluler, ada PT Mitratel. Yang kelima ada TBG Tower Bersama Group.
yang alhamdulillah untuk kompensasi dari TPG itu sudah berjalan dari awal menara berdiri, tapi untuk Mitratel sampai hari ini kami pengurus RT masih berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai warga terdampak, dan itu harus ada wujud CSR untuk warga lingkungan ataupun radius sekian ratus meter. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan terkait jumlah surat pengantar untuk warga RT 01 yang sudah kami keluarkan untuk pelayanan warga RT 01 selama periode 2019-2024 sebanyak 288 surat. Untuk yang keempat, kami akan melaporkan terkait barang-barang inventaris. Jadi mohon Bapak Ibu disimak, ternyata kita punya ini yang tadinya belum tahu, sekarang di forum yang baik ini kita semua jadi tahu apa-apa saja yang kita punya. Yang pertama terkait dengan inventaris alat tulis. Satu, ada stempel RT 1 RW 07 itu ada satu, dan satu bantal stempel, satu buku notulen sekretaris, satu buku daftar hadir pertemuan RT 01, dua buku daftar hadir jaga, dua ballpoint, satu buku data bendara, dan satu buku data humas. Untuk inventaris yang kedua terkait dengan inventaris surat, yang pertama ada 5 lembar surat keputusan Kepala Desa Beras Kidul terkait penetapan masa jabatan tugas Ketua RT dan RW Desa Beras Kidul. Untuk inventaris surat yang kedua ada 12 lembar Peraturan Desa Beras Kidul nomor 2 tahun 2019 tentang peraturan makam Desa Beras Kidul. Untuk inventaris yang ketiga yaitu inventaris ronda keamanan atau pos kamling. Baik, saya lanjutkan terkait dengan inventaris ronda keamanan pos kamling. Yang pertama, kita memiliki 2 buah senter HT plus cas, itu ada 1. Untuk televisi ada 1 buah dengan ukuran 32 in, dispenser galon 1 buah, kipas angin 1 buah, jam dinding 1 buah, kotak P3K 1 buah, apar 1 buah, pentongan besi 1 buah, sapu lidi 1 buah, ikrak 1 buah, toples kopi 1 buah, toples teh 1 buah, toples gula 1 buah, gelas beling 2 buah, cangkir stainless 1 buah, karpet spon lantai 1 lembar, perangkat wifi 1 set, tempat sampah 1 buah, dan tongkat security ada 4 buah. Untuk berikutnya yang keempat, inventaris peralatan listrik, itu ada 1 roll kabel dengan panjang 50 meter, fittingan lampu ada 3 set dengan panjang masing-masing 5 meter, lampu 2 buah, speaker portable 1 buah seperti yang ada di sebelah kiri saya, yang kecil, kalau yang besar itu punyanya RW, dan mic 1 set. Untuk yang berikutnya, yang kelima, barang inventaris yang lain, kita juga punya tikar 4 buah tikar, kursi yang pada malam hari ini dengan pinarai yang berwarna merah, itu kita punya 60 buah kursi, dan umbul-umbul ada 40 buah, tiang umbul-umbul ada 50 buah, dan bendera merah putih kita punya 20 buah, dan papan
nama RT 01 RW 07. Yang berikutnya kami akan menyampaikan dan melaporkan terkait keuangan kas RT 01 RW 07. Untuk jumlah nominal kas RT nanti akan langsung dilaporkan oleh Bendahara RT 01 Bapak Aryati. Di sini saya hanya akan menyampaikan sumber dana yang masuk ke kas RT 01. Sumber dana yang masuk ke kas RT 01 selama ini atau masa bakti 2019-2024 diantaranya yang pertama bersumber dari Cibitan Rp500 per kakak yang tiap malam kita semua berjuang meskipun cuaca hujan, kita tetap melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga yang baik sehingga sumber dana tersebut 95% hampir tiap malam terkumpul dan langsung disetorkan ke bendahara. Untuk sumber dana yang kedua yaitu kompensasi dari Sidomuncul sebesar Rp250.000 per bulan. Itu dipotong 15.000 untuk kas remaja karena remaja juga yang mengambil dari perusahaan dan menyetorkan langsung ke bendahara. Yang ketiga sumber dana yang diterima atau yang masuk untuk kas RT 01 yaitu kompensasi dari PT Adi Putra Gas Nusantara atau LPG itu sama nominalnya sebesar Rp250.000 tanpa potongan. Berarti kita terima Rp250.000 per bulan dari PT Gas. Untuk yang berikutnya sumber dana yang masuk untuk kas RT 01 dari PT Tower Bersama Group TBG itu sebesar Rp300.000 dan kesepakatan pengurus RT itu yang masuk kas hanya Rp100.000. Nah yang Rp200.000 kemana? Ditabung untuk parsel panjenengan yang tiap tahun diterima itu. Kalau ada kurangnya ya bisa diambilkan kas dan bapak-bapak pengurus juga piye carane untuk mencari tambahan uang tersebut. Jadi jelas ya. Untuk yang berikutnya yang kelima sumber dana yang masuk ke kas RT itu dari Ambarawanet, akan tetapi ini belum kita pertegas, kadang masuk kadang tidak dan nominalnya juga dibagi dengan RT sebelah, kadang kita terima tiap 3 bulan atau berapa dengan nominal Rp50.000. Jadi nanti di kepengurusan RT selanjutnya bisa dipertegas kalau mau memberikan kontribusi kompensasi untuk lingkungan RT 1 ya tiap bulan minta berapa. Jadi jangan kadang masuk kadang tidak. Jadi mungkin untuk PR pengurusan RT di periode berikutnya. Yang keenam, sumber dana yang diterima untuk kas RT 01 dari perizinan perusahaan yang ada di lingkungan kita, lingkungan RT 01, baik perizinan APT, perizinan IMB atau perizinan usaha, itu tetap kita minta kompensasi untuk kas RT. Tapi kalau yang poin 6 ini tidak mesti, kadang belum tentu setahun sekali, tapi kalau ada ya bisa minimal bisa untuk piknik bareng-bareng kan seperti itu. Untuk yang keenam yang ingin saya sampaikan terkait dengan laporan program kerja dan kegiatan. Yang pertama program kerja yang telah terrealisasi yaitu pemasangan nama jalan Makam Lembel yang di ujung
Makam Ngembel sebelah barat di bawah pos kampling, dan jalan SPBE itu sudah terpasang jalan RA Pondok Mewati. Untuk yang kedua, pemasangan instalasi air yang dari PT Sido Muncul, yang penampung airnya ada di atas pos kampling yang ada di RT 2, dan pemasangan keran di beberapa titik di lingkungan RT 01. Yang ketiga, penambalan jalan sebelah Bapak Widodo sampai depan Bapak Ruslan. Yang keempat, perapian dan melanjutkan pembangunan pos kampling RT 01 yang sama-sama sudah kita ketahui bersama sekarang tampak lebih bagus dari sebelumnya. Jadi saya minta juga kepada, khususnya kepada bapak-bapak, kita sama-sama merawat apa yang sudah kita rapikan, kita bangun. Untuk berikutnya, pemasangan papan nama pos kampling RT 01 dari yang terbuat dari akrilik. Yang keenam, pembuatan rambu-rambu atau aturan himbauan yang sebenarnya itu sudah program sudah disampaikan di beberapa pertemuan RT dan sebenarnya sudah jadi, tinggal memasang, dan nanti rencana kita akan pasang di sebelah utara atau mepet tembok rumah Ibu Sri Setiawati atau Ibu Salamun. Yang ketujuh, terkait dengan kegiatan, yaitu penggalangan dana jimpitan koin Rp500 setiap malam oleh warga, bapak-bapak warga RT 01. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, hampir mendekati 100%. Koin 500 tiap malam terkumpul. Yang berikutnya, kerja bakti di lingkungan RT 01, baik kerja bakti di setiap tahun menjelang menyambut HUT RI, itu antusias warga RT 01 sangat luar biasa. Dan kerja bakti sesuai hasil rapat untuk pelaksanaannya. Dan yang 9, membantu kerja bakti ibu-ibu RT 01 yang telah berjalan dengan sangat baik dan kompak di setiap bulan di minggu pertama. Jadi saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada ibu-ibu yang telah dapat melaksanakan kegiatan kerja bakti makam yang sudah berjalan dengan baik. Dan saya juga mohon kepada bapak-bapak, ketika ada kerja bakti ibu-ibu bisa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Berikutnya, pemasangan lampu penerangan jalan, baik itu pemasangan lampu jalan di makam dekatnya Mas Wiwin ya, yang sebelah barat ataupun utara, dan jalan tembus di tempatnya Bapak Imron Rosati. Yang berikutnya, pemindahan portal di tempat yang lebih strategis, yang tadinya portal tersebut dipasang di sebelah gudang perlengkapan Reksoloyo, sekarang telah dipindah di sebelah barat di bawah pos kampling RT 01 di ujung jalan Makam Ngembel yang ke arah barat. Yang ketujuh, kami akan melaporkan terkait kendala dan permasalahan yang ada yang masih kita rasakan di lingkungan RT 01 RW 07. Yang pertama, sebagian warga masih kurang respon terhadap undangan rutin di setiap bulan yang dilaksanakan di RT 01. Yang kedua, sebagian warga juga masih kurang antusias dalam undangan kerja bakti berdasarkan
pengalaman saya yang saya lihat di satu periode ini selama 5 tahun mendekati 50% sangat jarang sekali. Bahkan kalau saya lihat Yun Sewu, yang kelihatan yang teko yaitu itu aja gitu. Jadi saya mohon nanti di periode yang ke depan bisa lebih baik, bisa lebih semangat, bisa lebih kompak sesuai moto warga RT 01 salam kompak gitu. Nek kerja bakti kumpulan yang datang hanya di bawah 50%. Itu namanya belum kompak, Pak. Belum sesuai moto kita, salam kompak. Nggih. Yang ketiga, sebagian warga juga masih kurang mengindahkan aturan yang bersifat administratif. Salah satu contohnya yaitu melapor jika ada tamu yang menginap dan tamu yang melewati jam malam. Itu yang saya rasakan. Saya itu selama 5 tahun baru 2 kali, Pak, mendapat laporan japri sama datang langsung. Dan orangnya niku mawon Bapak Kadhiyo. Ini Pak, keluarga kula saking Banjar nginep nggih kula. Oh nggih, matur nuwun. Itu Pak, sangat pentingnya karena kita hidup di masyarakat, kita harus jalankan aturan yang ada meskipun itu hanya formalitas. Begitu nggih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian laporan pertanggungjawaban kepengurusan RT 01 RW 07 Dusun Kenangan Desa Berkas Kidul periode 2019-2024. Dan apabila masih banyak sekali kekurangan kami atas nama pengurus RT 01 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan harapannya dengan kepengurusan yang akan datang RT 01 dapat lebih maju sesuai harapan kita semua. Sebelumnya saya tutup, perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang saya sampaikan tadi tentunya dapat menjadikan bahan evaluasi untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi, dan juga semua hasil positif apapun itu, baik itu prestasi yang juga pernah kita raih, itu semua hasil kerja kekompakan kita semua, bukan kerja Bapak Kepala Dusun, bukan kerja Bapak Ketua RW, apalagi kerja Bapak Ketua RT. Jadi itu semua hasil dari kerjasama kita semua, kekompakan kita, khususnya warga RT 01 RW 07 Dusun Kenangkan Desa Berkas Kidul. Karena terkait kebutuhan di lingkungan kita, termasuk aspirasi kita, warga masyarakat perlu menyampaikan ke forum RT atau forum RW dan dapat dilanjutkan melalui musdus, musyawarah dusun, untuk selanjutnya dapat disusun, diputuskan, direncanakan melalui RPJMDes atau rencana pembangunan jangka menengah desa atau RKPDes, rencana pembangunan pemerintah desa, dan untuk selanjutnya dapat direalisasikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir saya mengingatkan bahwa besok hari Minggu tanggal 29 Desember tahun 2024 akan ada penghitungan suara untuk pemilihan RT 01 RW 07 yang bertempat di Pemancingan Suharno 3 Blater. Pesan saya, siapa nantinya yang terpilih menjadi ketua RT 01 RW 07, kita semua wajib memberikan dukungan penuh untuk menjalankan semua program di periode berikutnya. Dan semoga RT yang baru nanti dapat lebih maju minimal 1 langkah, khususnya untuk lingkungan RT 01 RW 07. Dan
di acara besok saya mohon partisipasinya bagi warga yang punya kendaraan atau mobil roda 4 khususnya untuk dapat dibawa dan mengajak saudara-saudara kita RT 01 warga RT 01 untuk bersama-sama menuju ke Suwarno 3 Blater untuk sama-sama menyaksikan penghitungan suara pemilihan RT 01. Khusus untuk ibu-ibu, ini khusus untuk ibu-ibu. Saya mendengar selentingan-selentingan kok katanya juga mau pengadaan seragam batik, nggih. Nah ini, alhamdulillah kok saya dengar yo cek ono kurangi, nggih. Nah ini nggih tegas banter ya. Nggih, jadi untuk apa namanya tetap kita support karena apa namanya kiranya selama kas kita mencukupi apapun kebutuhan ibu-ibu selama menginginkan dari kas RT Bapak 01 tetap kita support. Yeah. Jadi tapi yang saya tidak semua Bu. Jadi perlu saya sampaikan pada malam hari ini berdasarkan pertemuan kecil kami dengan pengurus terkait dengan pengadaan seragam batik ibu-ibu yang insya Allah juga sama dengan yang sudah di depan, motifnya sama dengan yang ada di depan kita semua, itu dengan nominal sejumlah kita hanya bisa mengeluarkan, tapi sebelumnya mohon maaf kalau belum bisa sesuai harapan, sebesar 1.175.000. Itu keputusan bukan dari saya pribadi, tapi dari forum pengurus, forum kecil, dan malam ini saya sampaikan. Oh, tidak dapat pajak ini nanti. Dan sementara itu Bu, 1.175.000 yang baru kita bisa keluarkan. Tapi ketika nanti ada anggaran yang masuk dan memungkinkan untuk kita sampaikan untuk menutup, yang mudah-mudahan doa panjenengan semua kita harapkan seperti itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan sambutan dan laporan pertanggungjawaban pengurus RT 01 RW 07 Dusun Kenangkan Desa Beras Kidul periode 2019-2024. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan saya pribadi dan atas nama pengurus, apabila masih banyak sekali kekurangan selama kami diberikan amanah satu periode, ada kata-kata sikap yang kurang berkenan, saya pribadi dan atas nama pengurus mohon maaf yang tiada batas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.